Pernah nggak kalian tuh membaca buku, baru 2 halaman, tiba-tiba tangan kalian tuh udah megang HP? Bukan karena buku yang jelek, tapi karena kita udah kebiasaan megang HP. Tapi karena otak kita tuh udah terbiasa dengan yang singkat-singkat, lompat-lompat. Kita tuh hidup di zaman yang aneh. Kita punya akses ilmu lebih banyak dari generasi manapun, tapi justru itu yang makin kita susah untuk fokus. Dulu tuh membaca adalah hiburan, sekarang tuh membaca kayak ujian gitu kan ya. Kita duduk, niat mau baca serius, 5 menit kemudian itu tuh langsung gelisah. Kayak ada yang salah kalau kita nggak buka notif di HP kita. Masalahnya itu bukan di bukunya, masalahnya adalah di attention span kita yang udah perlahan rusak. Riset dari Microsoft itu pernah menyebutkan, rata-rata rentang fokus manusia itu turun dari 12 detik di tahun 2000 menjadi 8 detik. Bahkan ini lebih pendek daripada ikan emas. Dan kita heran kenapa membaca kerasa berat. Kita tuh terbiasa dengan video yang instan, 15 detik, 30 detik, scrolling lagi, nggak ada habisnya. Sedangkan buku itu menuntut kebalikannya, diem, pelan, sabar. Pertarungan itu tuh nggak adil. Dan alasan pertama kita malas membaca itu bukan karena kita nggak suka dengan ilmu, tapi karena otak kita udah dilatih dengan nggak sabar. Setiap notif itu adalah suntikan dopamin kecil. Setiap scrolling itu memberikan rasa yang baru. Akhirnya otak berkata, ngapain baca lama-lama kalau ada hiburan yang lebih cepat. Cal Newport menyebut fenomena ini dengan attention residue, ataupun sisa-sisa perhatian yang tercecer kemana-mana, sehingga sulit kembali utuh pada suatu aktivitas. Maka saat kita membaca, setengah pikiran kita tuh masih di tempat lain. Dan alasan kedua adalah kita membaca dengan cara yang salah. Kita memaksa membaca itu kayak lomba maraton, targetnya banyak halaman, target cepat selesai. Padahal otak kita tuh butuh waktu untuk beradaptasi. Membaca itu tuh dialog pelan, bukan kejar-kejaran, nggak perlu cepet-cepetan. James Clear pernah menulis, "You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your system." Kalau sistem kalian itu berantakan, tempatnya nggak nyaman, HP di samping, waktu nggak jelas, wajar kalau kebiasaan itu mati. Bukan kita yang malas, tapi karena memang lingkungannya nggak mencocoki, nggak cocok lingkungannya. Dan alasan ketiga adalah lebih emosional. Banyak dari kita tuh punya luka dengan membaca. Dulu kita membaca identik dengan tugas, dengan paksaan, PR, kewajiban sekolah. Akhirnya otak menyimpan memori, buku itu sama dengan beban kita. Nah, saat dewasa, rasa itu tuh ikut ke bawah. Kita ngerasa membaca itu bukan istirahat, tapi kerja tambahan. Ditambah lagi dengan budaya pamer buku. Orang motoin rak yang tebal-tebal, seolah nilai diri kita tuh diukur dari jumlah halamannya. Kita membaca bukan karena ingin, tapi karena ingin terlihat pinter. Nah, di titik itulah membaca itu kehilangan jiwanya. Padahal esensi dari membaca itu adalah bertemu pikiran lain dalam keheningan. Sesimpel itu. Masalah keempat, kita tuh membandingkan buku dengan hiburan yang cepat, instan. Video itu langsung memberi gambar, film itu langsung memberikan emosi, sedangkan buku itu cuma meminta imajinasi. Tentu aja terasa lebih berat, tapi justru disitulah kekuatannya. Membaca itu melatih otot perhatian kita, dan sekarang hampir punah. Nicholas Carr dalam bukunya The Sell-Off menulis bahwa internet membentuk otak menjadi pemburu informasi yang cepat, bukan penyelam yang bermakna. Kita jago mencari, tapi kita lemah banget dalam memahami. Itulah kenapa setelah kita membaca satu bab, kita sering lupa isinya apaan. Bukan karena ingatan kita jelek, enggak, tapi karena membaca itu tanpa adanya diri kita di sana. Pikiran kita ke tempat yang lain. Lalu gimana? Jawabannya tuh simple. Jawabannya bukan memaksa diri kita seperti robot, enggak. Tapi mengembalikan membaca menjadi pengalaman yang manusiawi. Mulai dari hal yang kecil, 2 halaman tuh enggak masalah banget. 10 menit tuh sudah sangat cukup. Dan jauhkan HP. Pilih buku yang dekat dengan hidup kita, bukan yang kelihatan keren. Jangan ikut-ikutan dalam memilih buku. Si A bilang beli buku ini, kita juga ikutan, padahal nggak cocok. Dan yang paling penting adalah berhenti merasa bersalah saat lambat. Baca itu bukan balapan, nyantai aja. Jadi kalau hari ini kita ngerasa malas membaca, nggak usah langsung menyimpulkan
aku memang bukan pembaca, aku nggak cocok dalam membaca buku, bisa jadi bukan kita yang rusak, tapi attention span kita yang sedang mengalami penurunan. Kita hidup di dunia yang terus mencuri fokus. Membaca tuh adalah bentuk perlawanan kecil kita. Perlawanan untuk kembali utuh, nggak perlu langsung berubah jadi kutu buku. Mulai pelan aja, yang penting kebiasaan yang sudah terbangun. Ketika kebiasaan sudah terbangun, maka kita akan merasa bersalah kalau kita nggak melakukan kebiasaan tersebut. Sekian konten kali ini, semoga manfaat. Like kalau kalian suka, subscribe kalau kalian suka. Kalau kalian suka video ini, pasti kalian suka video di sebelah kiri sini. Bye-bye, terima kasih telah menonton.